Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merenung akan satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alat nasi zamanun, akan datang dalam kehidupan manusia satu zaman, akan datang dalam kehidupan manusia satu era, yang mana pada waktu itu, pada zaman itu, kata Rasulullah, butunuhum alihatuhum, urusan perut dalam kehidupan manusia ketika itu adalah sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Wa nisa'uhum qiblatuhum, tujuan hidup mereka adalah urusan wanita, atau artinya adalah tujuan hidup mereka adalah urusan seks dan urusan bagaimana melampiaskan hawa nafsu seksnya dalam kehidupannya. Bahkan wadana diruhum dinuhum, dinar, dolar, dan rupiah waktu itu akan menjadi agama bagi mereka. Yang menentukan salah dan benar sesuatu adalah uang dan harta. Wa syarafuhum mata'uhum, manusia ketika itu, kata Rasulullah, dihargai dan dihormati adalah dilihat harta dan materinya. Kaya seseorang tidak dilihat lagi apakah kekayaan itu didapat dengan cara yang halal dan cara yang haram, apakah kekayaan itu didapat dengan cara yang benar atau tidak, sudah tidak dilihat lagi. Yang penting seseorang itu adalah mempunyai harta yang banyak, dan harta yang banyak itu menjadi satu ukuran seseorang dihargai dan dihormati. La yabqa minal imani ila ismuhu, kata Rasulullah. Di zaman itu iman hanya sekedar tinggal nama. Wa minal islami illa rasmuhu, Islam dan yang mengaku sebagai umat Rasulullah, sebagai seorang muslim atau seorang muslimah, tapi sayang Islam hanya tinggal gambar dan hanya tinggal tulisan. Wala minal Qur'ani illa darsuhu, di zaman itu, kata Rasulullah, Al-Quran hanya tinggal dibaca dan tidak lagi dijadikan pegangan hidup dan landasan hidup mereka. Masajiduhum ma'muratun, masjid-masjid dalam kehidupan manusia ketika itu ramai, bahkan mungkin boleh dikatakan semarak. Tapi sayang, kata Rasulullah, wa qulubuhum kharabum minal huda, orang-orang yang di dalam masjid, apalagi yang di luar masjid, yang di dalam masjid saja ketika itu, wa qulubuhum kharabum minal huda, hati mereka justru jauh dari hidayah dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang lebih mengerikan lagi kata Rasulullah, ulama'uhum asyarru khalqillahi ala wajhil ard. Justru para ulama, para intelektual, orang-orang berilmu, justru ketika itu adalah jadi pelacur-pelacur yang melacurkan keilmuan mereka, yang melancurkan kecerdasan dan keintelektualan mereka, sehingga justru mereka adalah para intelektual, para ulama dan cendekiawan itu adalah orang yang terburuk di permukaan bumi ketika itu. Ya Allah, kalau zaman ini sudah terjadi, apa kata Rasulullah? Hina idzin ibtalahumullahu bi arba'i khisalin. Kalau zaman seperti ini sudah terjadi dalam kehidupan manusia, kalau zaman ini sudah terjadi dalam kehidupan satu bangsa dan satu negara, kalau kondisi seperti ini sudah menjadi realita dan kenyataan dalam kehidupan suatu masyarakat, maka bangsa, rakyat, dan masyarakat di tempat itu kata Rasulullah akan mendapatkan ujian yang besar-besar, dan minimal ada 4 ujian kehidupan yang akan didatangkan oleh Allah kepada kehidupan masyarakat di tempat itu. Yang pertama, jurun minas sultan, penguasa, pemimpin ketika itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jauh dari keadilan, pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kelompok mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Dia tidak peduli bagaimana nasib rakyat ketika itu, dia tidak peduli bagaimana nasib orang-orang yang dipimpin ketika itu. Maka akan tampillah pemimpin yang seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah, waqahtun minaz zaman. Karena pemimpinnya zalim, karena pemimpinnya sudah tidak peduli lagi kepada kehidupan rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya, otomatis kata Rasulullah, waqahtun minaz zaman, terjadilah krisis ekonomi, terjadilah krisis pangan. Banyak rakyat ketika itu sedang yang kehidupannya menderita, banyak rakyat ketika itu kehidupannya susah. Bukan mereka tidak mau berusaha, tapi buka usaha sana, buka usaha sini susah, karena memang kondisi yang sedang susah, dan banyak ketika itu kesusahan di mana-mana. Yang mengerikan lagi kata Rasulullah, wa zulbun minal wulati wal hukam. Justru orang-orang yang dipercaya oleh rakyat menjadi pemimpin mereka, menjadi wakil mereka, bahkan aparat dan penegak hukum ketika itu, justru mereka juga ikut andil dalam berbuat kezaliman terhadap rakyat. Ya Allah, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan hal tersebut di depan para sahabat, fata'ajjaba sahabatu wa qalu, heran para sahabat ketika itu, sehingga bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aya'budunal asnam. Ketika zaman sudah seperti itu kata Rasulullah, apakah manusia semuanya sudah menyembah berhala? Sudah tidak ada lagi yang bertuhan? Sudah tidak ada lagi yang beragama? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am kullu dirhamin indahum sonam. Di zaman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dirham, setiap rupiah, setiap dolar, justru itu yang menjadi berhala bagi mereka. Artinya adalah kehidupan manusia ketika itu dihitung adalah dengan uang dan apa yang bisa dia dapat, keuntungan apa yang bisa dia dapat. Ya Allah, kita berharap mudah-mudahan kita tidak sampai hidup di zaman yang seperti ini, dan mudah-mudahan di zaman kita dan sampai anak cucu kita dan bahkan sampai kapanpun, mudah-mudahan kita dan keturunan kita dan anak-anak kita tidak sampai mengalami kondisi yang seperti ini.
Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan ada dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW secara simpel Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman ke atas umat manusia dalam kehidupan manusia, la yubalil mar'u ma akhadhahu aminal halal aminal haram. Setiap manusia ketika itu hidupnya adalah sudah tidak peduli lagi apakah harta, apakah kekayaan, apakah pangkat dan jabatan dia dapatkan dengan cara yang halal dan dengan dapatkan dengan cara yang haram, dia sudah tidak peduli. Yang penting dia dapat, yang penting dia kaya, yang penting dia berkuasa. Zaman seperti ini suatu saat kata Rasulullah SAW akan terjadi. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau begitu bagaimana solusinya? Sebetulnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu negeri kata Allah Subhanahu wa taala amanu, menjadikan iman sebagai landasan kehidupan mereka 24 jam. Siapapun dia, apapun dia dan dimanapun dia berada, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, apapun dia dan apapun profesinya, sebagai pemimpin dia, iman yang dijadikan landasan kepemimpinannya. Sebagai politisi dia, iman yang dijadikan landasan dalam berpolitik. Sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai pedagang, iman yang dijadikan landasan dalam dia berusaha dan dalam dia berbisnis. Sebagai aparat dan penegak hukum dia, iman yang dijadikan landasan dalam menegakkan hukum yang diamanahkan oleh Allah dan dipercayakan oleh masyarakat kepada dia. Artinya apapun dia, siapapun dia, apapun profesinya, 24 jam kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi landasannya, ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi landasannya, statement-statement dan pernyataan apapun yang keluar dari lidahnya, iman yang menjadi landasannya, dan apapun yang ia lakukan, iman yang menjadi landasannya. Wattaqau, karena tujuan hidupnya adalah menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Menjadi pemimpin, tujuan hidupnya bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Menjadi pedagang, bagaimana dia menjadi seorang pedagang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi politisi, bagaimana dia menjadi seorang politisi yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi aparat dan penegak hukum, bagaimana dia menjadi seorang aparat dan penegak hukum yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi seorang bapak, seorang suami, menjadi kepala rumah tangga, bagaimana dia menjadi seorang aparat, menjadi suami sebagai kepala rumah tangga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang ibu kepada anak-anaknya, menjadi seorang istri kepada suaminya. Dia berniat dan bermaksud bagaimana dia menjadi seorang istri yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau ini yang terjadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yakinlah kata Allah, pasti aku akan bukakan pintu keberkahan yang begitu banyak kepada siapapun yang hidup di negara tersebut, yang menjadikan iman landasan kehidupan mereka dan takwa menjadi tujuan kehidupan mereka. Baik keberkahan itu kata Allah, Allah turunkan dari langit atau Allah keluarkan dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi kata Allah? Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi yang terjadi adalah orang-orang yang hidup di negeri tersebut kata Allah,
Mereka membohongi Allah. Agama tidak dijadikan landasan hidup, tapi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kehidupan. Iman dan agama tidak dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik. Agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dalam menegakkan apa yang disebut dengan hukum, tapi agama dan iman hanya dijadikan alat dalam menegakkan hukum. Artinya adalah tidak sedikit, kata Allah, hamba-hambaku yang hidup di negeri tersebut membohongiku, kata Allah. Akhirnya fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Akhirnya masyarakat yang hidup di negeri tersebut aku timpakan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak henti-hentinya karena dosa dan perbuatan mereka yang tidak menghentikan kezaliman tersebut. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun kita dan siapapun kita, mudah-mudahan sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan agama dan iman betul-betul jadi landasan kehidupan kita 24 jam. Artinya adalah siapapun kita menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah, menjadi suami yang bertakwa kepada Allah, menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah, menjadi politisi yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, mudah-mudahan Allah memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ridho, rahmat dan keberkahannya akan senantiasa diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami selama ini, ya Allah. Boleh jadi kami ini hamba-Mu yang tidak pandai mensyukurinya, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang tua kami, bahkan guru-guru kami, ya Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara, ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu, ya Allah.
Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah, lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, untuk mampu meninggalkan dan untuk mampu menjauhkannya ya Allah. Ya Allah, berilah kami sebagai hamba-Mu umat Rasulullah, sebagai bangsa Indonesia ini adalah pemimpin yang siddiq, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Pemimpin yang amanah, yang betul-betul mampu mengemban amanah yang Engkau berikan, yang dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka ya Allah. Pemimpin yang cerdas, yaitu pemimpin yang betul-betul mampu mencarikan jalan keluar dan segala persoalan ya Allah yang dihadapi oleh bangsa dan negeri ini ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal alaina, Rabbana taqabbal ya Allah du'aana ya Allah, wastajib ya Allah du'aana ya Allah, wa taqabbal ya Allah jami'a ibadatina ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha